Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita ada agenda apa? Tentang pengenalan project. P5 itu kepanjangannya apa? Ayo, sudah pernah P5 tapi lupa kepanjangannya. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, project kita kali ini di kelas 4 ya, di SD 21 ini tentang batik ekoprint. Apa itu batik ekoprint? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Nah, ini batik apa bukan? Bajumu itu batik apa bukan? Namanya batik apa? Ini batik apa namanya? Ciprat. Tuh. Nah, kali ini kita belajar batik yang lain, yaitu batik ekoprint. Nah, selanjutnya nanti Bu Guru ditemani oleh wali kelas 4. Ulang. Ya, Bu Enda nanti yang akan menyampaikan batik ekoprint itu apa toh? Terus langkah-langkah membuatnya bagaimana? Ya. Nah, silakan nanti apa yang Bu Enda sampaikan, silakan didengarkan karena ini bahan buat kita praktek bikin batik besok. Nanti kalian yang bikin batik itu ya, nanti menarik batiknya nggak kayak batik biasanya. Siap? Silakan juga. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan batik ekoprint. Seperti tadi sebelumnya sudah dijelaskan sama Bu Arum, untuk batik itu ada berbagai macam jenisnya. Kalian sendiri sekarang sudah memakai batik. Jadi yang kalian pakai itu jenisnya itu batik print. Ini kita akan belajar tentang pengenalan batik ekoprint. Nah, ekoprint itu asal katanya dari eko, berasal dari kata ekologi yang merujuk pada hubungan antar makhluk hidup dan lingkungan mereka. Jadi seringkali menekankan keberlanjutan. Nah, kemudian print itu berarti mencetak atau membuat gambar dan pola pada suatu permukaan seperti kain. Seperti yang kalian gunakan itu kan termasuk batik print. Jadi dicetak di atas kain. Nah, untuk batik yang kalian pakai itu termasuk produksi massal. Jadi dibuat di pabrik dalam jumlah yang banyak. Nah, ekoprint itu sendiri ada dua teknik pembuatannya, yaitu dengan coding atau dipukul-pukul. Nanti kita akan praktek itu besok dengan teknik coding dan teknik steaming atau dikukus. Definisi batik ekoprint itu yang pertama, batik berbasis alam. Warnanya seperti daun, bunga, dan kulit kayu. Nah, yang bisa menyebutkan bahan dari alam yang digunakan untuk pewarna pakaian. Yang pertama tadi dari daun. Ayo siapa yang bisa angkat tangan? Ayo daun, Iqbal, daun apa? Oke, pinter, daun jati. Daun bunga. Bunga apa yang bisa dipakai atau menghasilkan warna untuk mewarnai kain? Ayo katakan Denis. Oke, pinter sekali. Bunga telang itu menghasilkan warna apa? Ungu. Bunga telang itu banyak sekali manfaatnya. Kemudian yang kedua, prosesnya dalam kita membuat batik ekoprint itu dengan coding atau teknik pukul. Teknik pukul itu untuk memindahkan motif alami dari tumbuhan langsung ke kainnya. Jadi nanti kainnya itu dibentangkan, pola daunnya ditaruh di atas, kemudian dipukul-pukul. Itu namanya teknik coding. Yang ketiga, bahan yang digunakan itu ramah lingkungan. Maksudnya apa? Batik ekoprint diproduksi secara organik tanpa menggunakan bahan kimia sehingga itu aman untuk lingkungan. Dan karakteristik unik dari bahan yang kita gunakan, tadi motifnya itu alami, sehingga motif dari batik ekoprint itu terinspirasi dari alam. Jadi seperti daun, bunga, dan tumbuhan lain
tidak semua daun itu bisa digunakan. Karena apa? Daun yang kurang banyak mengandung air itu tidak bisa dipakai. Kemudian yang kedua, warna organik. Dan proses pembuatan dalam batik ekoprint. Bahan-bahan yang diperlukan itu ada beberapa macam. Silakan Barum untuk ditunjukkan bahannya kepada anak-anak. Ya, sudah siapkan bahannya. Oke, jadi yang pertama, aduh belum kuping. Ada apa itu? Daun. Nih, baru bukakan dulu. Di sini buat sudah siapkan daun, tapi cuma satu jenis. Ini yang di kebunnya baru ini ya. Yang pertama ada daun apa ini Bunda? Ini Pepaya. Nah, motifnya itu kita cari yang bagus kayak gini kan bagus nanti kalau dicetak. Nah, nanti jadi misalkan di tengah gini. Nah, motif pepaya. Oke, selanjutnya ada bunga. Nah, ini ada bunga-bunga dipetik langsung dari taman bunga di rumah. ada jenis bunga kamboja, warnanya yang warna pink. Nah itu, terus ada kulit kayu nggak ada, baru nggak bawa. Nah untuk proses bondingnya ini dia. Apa ini namanya? Palu. Nanti boleh pakai yang lain. Apa contoh yang buat ngukur selain kayu? Ayo, yang kita apa? Batu. Kalau batu harus cuci dulu, apalagi bulat-bulat. Plastik. Ulek-ulek kamu ulek kan? Lalu nanti, nah ini kainnya. Nanti kita bisa pakai kain ini atau bisa pakai tote bag, tas kain tahu? Tahu ya? Oh, enggak bawa baterai. Besok ya kita buat yang pakai tote bag itu. Atau nanti bisa pakai kain. Nah, lalu ada ini yang penting juga. Siapa yang tahu ini siapa? Apa ya? Siapa yang tahu? Apa ya? Siapa yang tahu? Apa? Apa? Bukan. Apa? Apa? Coba kamu pegang. Ya, teksturnya keras. Katanya apa? Ayo apa? Ini namanya tawas. Ini tawas. Jadi ini nanti direbus buat ini direndam. Nanti kainnya direndam di air tawas ini biar kelet warnanya itu Hanya biar nempel pada kain. Terakhir ada plastik bening buat alasnya biar nggak kotor waktu kamu mukul itu ya. Nah itu semuanya sudah benar. Lalu proses bondingnya bagaimana Bu? Nah itu ada caranya. Ada beberapa cara yang bisa dipakai dalam. Tadi kan tekniknya kan ada dua. Ada teknik bonding, jadi dipukul-pukul. Ada yang kedua itu namanya teknik kukus. Nah, teknik bonding dengan menggunakan daun, bunga, dan bahan lainnya dipukul-pukul di atas kain dengan menggunakan batu untuk memindahkan pigmen alami yang ada pada daun atau kayu ke dalam kainnya sebagai bahan dasarnya. Oke, kemudian yang ketiga tahap akhir. Nah, tahap akhir ini kain yang sudah dipon itu kemudian dikunci warnanya dengan model alami dan dijemur di bawah sinar matahari. Oke, untuk selanjutnya silakan baru untuk melanjutkan pada materi P5 selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Enda. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Bu Enda untuk penjelasannya tentang apa aja tadi? Tentang apa tadi? Apa artinya dari ekoprint sama cara membuatnya dan juga bahannya. Nah, selanjutnya ini tentang apa sih nilainya yang terkandung dalam pembuatan batik ekoprint? Nilainya apa? Karena ini sebenarnya diambil dari P5. Nah, yang pertama, kamu tahu nggak batik tekstil yang biasa itu biasanya pakai warnanya apa? Mosok batik gitu warna makanan. Ini loh, batik-batik untuk warna apa? Bahan kimia berbahaya. Dan itu kalau jadi limbah dibuang ke lingkungan di sungai atau mana, itu nanti berbahaya untuk lingkungan. Beda dengan batik ekoprint ini karena pewarna
ya, karena bahannya dari alam. Selanjutnya, batik ekoprint itu punyanya asli Indonesia. Di Magetan itu ada di Pojok Sari. Tahu Pojok Sari? Itu penghasil batik ekoprint sudah sampai ke Hawaii ekspor. Tahu Hawaii di mana? Jauh di luar sana ya. Itu jadi produk lokal Magetan sudah sampai ke Hawaii. Bangga nggak kamu? Apalagi kalau kamu bisa bikin sendiri. Dan batik ekoprint itu mahal kalau kamu beli di luar. Mahal. Satu kain tadi ya, ini kayak gini, itu ratusan ribu, 300-an, 200-an. Mahal nggak? Mahal. Tapi kalau kamu bisa bikin sendiri, berarti kamu nggak usah beli, bikin sendiri. Bu, tak pakai kado. Apa? Tas gitu. Tapi batiknya ekoprint. Ini batik mahal bu, gitu kamu bilangnya. Besok kita bikin itu. Kamu bikinnya itu bareng. Jadi siapa namanya? Sasa kelompokan sama Benela, kelompokan sama siapa nanti bareng-bareng. Jadi nggak sendiri-sendiri bikinnya, ya, oke? Terus, nah ini yang kita tunggu. Besok kita buat ini, yang model tas. Jadi kamu besok batiknya atas tas, bukan yang pakaian atau ini yang di dompet. Nah, ini kan banyak jenisnya. Besok kita pakai yang tas ini. Nih contoh nih, di satu kain tas ini ada berapa pola itu? Cuma 1, 2, 3 kain. Daun ini cuma 1 daun kan? Ini cuma ini. Jadi kamu penasaran cara buatnya besok ya? Ya. Oke. Nanti, nah ini juga tadi sudah baru sampaikan kalau batik ekoprint itu sangat ramah lingkungan. Limbahnya dibuang pun nggak apa-apa. Limbah daun itu malah bagus kalau buat pupuk. Ya, apalagi limbah bunga. Nah, ini yang di Magetan. Di Magetan itu mulai di 2019 yang di Desa Pojok Sari namanya Bu Sri Mulyani. Awalnya dia pengen batik ekoprint, tapi karena mahal, jadi tetangganya itu pengen, tapi karena mahal, jadi dia posisinya membuatkan. Lo tak kayak nih. Tapi dia lihat tutorial di YouTube. Jadi bikinnya itu cuma lihat tutorial cara membuat batik ekoprint gitu aja. Tapi gagal yang pertama. Selanjutnya dia pergi ke Jogja kursus. Pulang dari Jogja bisa akhirnya bikin industri yang sampai diekspor mana-mana itu. Keren nggak? Keren. Kamu pengen kayak gitu? Mau. Tapi biasanya yang pinter buat kerajinan tangan itu bisa kayak gitu. Dan itu apa namanya? Untungnya banyak. Bagus juga. Kerajinan itu banyak untungnya. Oke, sekarang kita lihat video cara pembuatannya. Bahannya ini pakai ini teknik full. Nah, bahannya tadi pertama tas, daun, awas yang tadi itu dikresek, plastik bening, palu sama kardus ini kardus pilihan, nggak suka nggak apa-apa ini. Alasi kain dengan kardus.
buat, kamu bawa ke bapak. Daun yang bentuknya kayak yang di video tadi itu daun paku namanya. Sementara itu besok silakan disiapkan bahannya, kita buat bareng-bareng. Oke? Ini sudah disiapkan bahan-bahannya, mulai dari daun-daunnya, ada daun jati, ada daun pepaya, dan juga peralatannya seperti palunya sudah ada, lalu tote bagnya untuk setiap kelompok, dan juga plastik, tawasnya juga sudah jadi satu. Nah, untuk pemukulnya ada tambahan nanti biar yang mukul nggak cuma satu orang. Oke, setelah ini kita mulai membuat batik ekoprintnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru bawa apa? Tambahan buat apa? Makan mie. Nah, ini nanti sudah disiapkan bahan-bahannya untuk apa? Hari ini kita buat apa? Batik ekoprint yang sudah dijelaskan kemarin. Masih nggak cara buatnya tutorialnya? Di dalam satu kemasan ini itu ada tote bagnya, ya, tote bag itu tas, tapi tasnya nanti kecil. Nanti tasnya kecil, terus ada plastiknya, terus ada tawasnya, nih. Nah, silakan dibuka, boleh dibuka. Pelan-pelan enggaknya. Terus, nah nanti yang di dalam ini itu sudah ada plastik seukuran tasnya. Jangan dibuka-buka ya. Oh, ini sudah. Nah, ini nanti plastik yang seukuran tasnya dimasukkan ke dalam tas, ya, dimasukkan ke dalam tas ini. Coba kamu masukkan sendiri. Nanti buat alas biar nggak tembus. Ya, juga bisa beda. Apa? Ya? Pedus. Coba kamu buat. Seukuran apa tapi nanti nggak cukup. Oh, itu aja, nggak usah pakai. Nah, terus nanti pas mukul itu jangan sampai pas ininya ya, apa gitu, ganggangannya keramik nanti jelek, jadinya gang itu nggak bisa dipukul. Jadi pas tengah ini nih, ya, ojo kena ini nih, ojo kena ganggangannya natane keramik. Nah ini ojo sampai nih ganggangannya keramik ini, nanti kamu hindari di sini ya, jadi ini sampai nggak berdua. Nah jadi bisa masuk pas. Bisa? Nah, itu kalau sudah ya. Yang kedua, baru bagikan palunya.
daunnya pas metik. Ketika ini plastikmu rodok cilik, jadi kamu nanti gantian dulu ya. Sing ora nek plastik aja dulu sih, ya. Nanti kan bisa digeser. Boleh kamu ini pakai ini yang lain. Ya, coba. Yang lain megangi, yang benjok geser. Pegangi bal, dipegang bal. Pegang bal pakai tangan. Dan kamu deh. Tapi nggak semua daun bisa kayak gini loh ya. Cuma daun-daun yang tertentu. Silakan diangkat. Bagus sih jadinya. Wow, jadi. Coba saya kelompok sana. Ayo. Wus. Sudah tadi? Nah, ini dibersihkan. Sisa-sisa daunnya yang masih nempel di kain dibersihkan. Diambil, dia jangan digeser situ, diambil. Kisah diambil, jangan digeser-geser. Nanti kotor ke sampingnya. Sampai bersih, nggak ada yang tersisa. Ya dibersihkan sih. Itu tawas habis ini nanti ya itu dibiarkan dulu atau dijemur selama 30 menit ya. Setelah dijemur 30 menit baru nanti direndam air tawas. Itu yang putih-putih ini namanya tawas.
dijemur baru bisa dipakai. Lah gunanya tawas ini itu biar warnanya di sini itu melekat, agak gampang hilang, bengkelat yang kain ini. Itu namanya proses pemurnian, dimurnikan. Ini biasanya Pak ya diperes. Setelah digabung kita ambil ya, ya. Buka lagi terus dijemur. Ayo itu diperes dulu. Siapa? Nah ini biasa siapa? Terus. Udah kering. Punyanya Satria punyanya dihadapkan sini. Oke. Coba baru kita satu ya. Kelompoknya Salsa. Bagus sekali nih. Nah, kelompoknya Salsa ini tadi ada 2 daun yang dipakai ya. Daun apa sama apa tadi? Yang bawah ini daun pepaya, yang atas ini daun apa? Berokan. Nggih Bu, berokan. Ini biasanya di tumbuh liar, enggak ditanam. Tumbuh liar di kebun belakang rumah mungkinnya ada. Terus baru mau tanya, tadi ini kan sudah jadi begini. Bagus enggak? Bagus. Tapi kamu mengalami kesulitan apa pas bikin ini tadi? Mukulnya kenapa? Susahnya? Oh capek karena harus rata ya mukulnya. Terus apa lagi? Apa lagi selain memukulnya? Milih daunnya susah nggak? Susah karena kan kita nggak tahu daun yang warnanya bagus itu yang mana. Tapi ini tadi baru sudah siapkan sengaja daun yang keluar warnanya. Baru beberapa kali coba itu yang daun yang ada yang nggak keluar warnanya ketika dipetik itu atau dipukul itu nggak keluar warnanya. Terus susahnya apa lagi? Ketika membuat pola susah nggak? Nata daun. Lah ya, pas daunnya ini, ini apinya juga endi yo iki daunnya. Apa ya sijine tok. Iki sama punyanya dari sini kan beda. Nah, itu. Polanya beda. Jadi di sini hasil karya kalian ini akan dipamerkan ke siapa? Ditunjukkan di acara sekolah di bulan apa ya biasanya? Itu nanti panen karya. Di panen karya, jadi karya-karya nanti dipamerkan di situ. Termasuk nih karya-karya yang di belakang itu yang pernah kalian buat sebelumnya, itu nanti dipamerkan di panen karya. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu karyanya dipajang gitu. Terus nanti semua masyarakat 21 bisa lihat. Dari kemarin kita pengenalan dan juga tahu tata cara bikinnya, tahu sejarahnya. Di Magetan juga sudah tahu di mana. Nah, sekarang sudah bisa bikin. Mungkin nanti habis ini di rumah kalau punya tote bag putih bisa bikin sendiri di rumah. Ya. Satu tote bag itu biasanya harganya di atas 50 itu kalau tote bag yang eco-print. Itu mahal. Tapi kalau buat sendirimu murah, meriah, mudah toh, boleh bodong kan gratis. Silahkan kalian bisa istirahat setelah ini. Terus nanti pas di rumah bisa diceritakan ke ibu bapaknya, tadi habis bikin ini, tasnya baru simpan untuk kalian panen kan? Ya.